Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Bertemu kembali dengan kami penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 4 di Impact Podcast, informasi pajak aktual KPP Wajib Pajak Besar 4. Saya Anjar Sukresno ditemani oleh Bapak Hendra Dorojatun. Apa kabar Pak Hendra? Alhamdulillah baik Mas Anjar. Gimana Mas Anjar kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Ya. Nah Pak, ini kita akan membahas materi tentang PMK 74 tahun 2024, yaitu Peraturan baru ya? Peraturan baru yang baru terbit 10 Oktober 2024, sekitar 2 bulan yang lalu ya Pak ya, tentang pembentukan cadangan piutang tak tertagih sebagai pengurang penghasilan bruto. Nah, nanti kita akan membahas terkait formula dan rincian persentase cadangan, Pak. Menghitung cadangan piutang tertagihnya seperti apa. Nah, Pak Hendra, untuk pengaturan tentang nilai tercatat tak tertagih pada akhir tahun pajak. Nanti, ini kan ada dua ya, Pak, ya, staging dan kolektibilitas. Bisa dijelaskan nggak, Pak, yang terkait dua cara penghitungannya? Ya. Jadi gini Mas Anjar, untuk yang piutang yang menjadi dasar ya, dasar perhitungan nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada akhir tahun itu, tadi kan ada dua tuh ya, ada staging atau tahapan dan kolektibilitas. Nah kalau untuk yang tahapan itu adalah nilai tercatat piutang kredit, jadi nilai piutang kreditnya dan atau pembiayaan ya, berdasarkan prinsip syariah. Pada laporan keuangan akhir tahun pajak berjalan, jadi nilai tercatat piutang ya atau pembiayaan ya kalau bersifat syariah itu pada laporan keuangan akhir tahun pajak berjalan itu dikelompokkan berdasarkan tahapan yang tadi, jadi nilai tercatat piutang ya atau pembiayaan. Nah kalau untuk yang kolektibilitasnya adalah piutangnya adalah nilai tercatat piutang kredit dan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada laporan keuangan akhir tahun, sama kayak tadi dengan staging, setelah dikurangi nilai agunan. Oh, bedanya di situ ya Pak ya? Ya, untuk perhitungannya bedanya di situ. Jadi untuk kolektibilitas itu, nanti nilai tercatat tuh piutangnya itu dikurangi dulu tuh dengan nilai agunan. Oke, kalau yang untuk yang staging tanpa dikurangi oleh nilai agunan. Nanti, tapi persentasenya akan berbeda dengan yang kolektibilitasnya Pak ya? Oke, di PMK ini kan mengatur juga batasan tertentu, baik untuk yang tadi kualitas cadangannya berdasarkan tahapan atau staging, maupun untuk yang menggunakan kolektibilitas. Nah, bisa dijelaskan nggak Pak terkait batasan tertentu ini? Karena kan Direktur Jenderal Pajak berhak membuat batasan tertentu setelah berkonsultasi dengan, berkoordinasi dengan OJK. Ya. Jadi memang tadi yang untuk mengurangkan ya cadangan piutang tak tertagih ya. Jadi dari penghasilan bruto itu dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang tentu saja yang berlaku di Indonesia. Jadi sepanjang tidak melebihi batasan tertentu. Ya. Jadi cadangannya itu berdasarkan standar akuntansi keuangan nih normalnya yang berlaku di Indonesia. Tapi ada batasannya. Nah ini kita sebutnya batasan tertentu. Kalau untuk pajak ya, untuk fiskal. Penghitungan untuk pajaknya. Ya, jadi kalau memang di akuntansinya itu lebih kecil dari batasan tertentunya, ya itu yang digunakan. Oke, berarti setelah misalnya dihitung, ternyata menggunakan batasan tertentu di PMK 74 lebih kecil dibandingkan dengan hitungan berdasarkan standar akuntansi keuangan, ikut yang angka akuntansi kalau lebih kecil akuntansi ya Pak ya. Tapi kalau besar lebih besar berarti ya itu pakai batasan menggunakan tertentu batasan tertentu di PMK 74 ya. Memang di sini disebutkan tidak melebihi batasan tertentu. Oke. Nah, batasan tertentu untuk yang staging seperti apa nih Pak? Tadi kan ada dua nih ya, ada staging, ada kolektibilitas. Jadi memang untuk batasan tertentu ya, untuk piutang dengan staging itu digolongkan dalam 3 jenis. Yang pertama adalah kualitas baik, itu stage 1. Lalu kualitas kurang baik, itu stage 2. Dan kualitas buruk, itu stage 3. Nah, berapa persentasenya? Nah, untuk kualitas baik itu batasannya adalah 1,4%. Untuk kualitas kurang baik, itu adalah batasannya 23%.
Untuk kualitas buruk itu batasannya adalah 71%. Ya, dari apa nih Pak? Ya. Persentase tadi. Jadi kan tadi batasan pada setiap kelompok kualitas piutang itu tadi ya kita bagi tiga kan ya. Jadi secara jumlah keseluruhan. Ada nilai tercatatnya untuk masing-masing. Nah, yang tiga tadi, lalu dikalikan persentase yang tadi itu. Nah, dari situ 1,4%, 23 dan 71. Nah, untuk menentukan cadangan piutang tak tergainya secara fiskal, nah batasan tertentunya diterapkan pada perhitungan nilai tercatat cadangan piutang yang menggunakan nilai yang lebih kecil tadi yang kita sebutin. Kalau nilai yang lebih kecil nilai berdasarkan standar akuntansi keuangan, ya berarti itu yang digunakan. Tapi kalau ternyata batasan tertentunya itu yang lebih kecil, berarti itu yang digunakan. Nah, itu yang boleh menjadi cadangan piutang tak tertagih ya, sebesar itu. Ya, ini dihitungnya untuk yang pada akhir tahun. Pada akhir tahun pajak ya Pak. Nanti untuk yang cadangan piutang akhir tahun pajak juga kan sebagai nilai awal ya, tahun berikutnya. Tahun pajak berikutnya. Oke Pak. Nah, tadi untuk yang tahapan atau staging ya Pak. Ya. Nah, kalau untuk yang batasan kolektibilitas ini seperti apa nih Pak? Kalau kolektibilitas ini kan dibagi menjadi 5 tingkat ya. Kolektibilitas 1 itu lancar, kolektibilitas 2 itu dalam perhatian khusus, kolektibilitas 3 itu kurang lancar, kolektibilitas 4 itu diragukan, kolektibilitas 5 itu macet. Nah, ini yang kita biasanya dulu sebutnya buku nih. Iya. Buku 1 sampai buku 5 ya Pak. Dan ini nggak ada perubahan sebenarnya Pak. Iya. Karena kan di aturan standar akuntansinya masih sama. Yang untuk yang staging aja paling dia mengikuti aturan di PSAK 71 atau PSAK 109 ya Pak. Iya. Nah, kalau persentasenya beda-beda nih Mas Anjar. Oh, tergantung apa? Tergantung usahanya nih. Tergantung jenis usaha. Iya, jadi ada kalau yang bank nilainya ada persentasenya. Untuk yang koperasi simpan pinjam tuh ada persentasenya. Dan ini ada di lampiran nih. Ada di lampiran ya Pak, ya berapa persentase? Iya, di lampiran. Karena ini kan ada 5 nih, nanti ada persentase masing-masing. Nah ini kemudian gimana Pak? Kalau tadi kan di staging nggak dikurangi agunan, berarti kalau yang di kolektibilitas dikurangi agunan dikurangi agunan dulu. Nah Pak, tadi kan nilai yang untuk kalau kolektibilitas penghitungannya adalah nilai tercatat piutang dikurangi dengan nilai agunan. Ya. Nah, ada nggak Pak yang kolektibilitas tapi tanpa dikurangi nilai agunannya? Ya. Jadi kalau yang lancar tadi itu ada yang dikecualikan nih untuk pengurangan nilai agunannya. Ini jadi kita lihat dulu nih untuk nilai tercatat piutang yang lancar ya. Berdasarkan prinsip syariah dalam kolektibilitas yang lancar untuk ini usahanya nih Bank Umum, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan PT Sarana Multigria Finansial. Untuk yang kolektibilitasnya lancar ya, jadi nggak dikurangi nih nilai agunan. Dikurangi nilai agunan. Nah, lalu kalau untuk yang nilai tercatat piutang kredit ya atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam kolektibilitas lancar sama yang tadi juga untuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR), Koperasi Simpan Pinjam, Lembaga Keuangan Mikro dan Perusahaan Pegadaian. Oke, sudah ditentukan ya Pak? Iya, sudah ditentukan. Untuk kualitas lancar. Piutang lancar. Nah Pak Ejra, tadi bicara tentang agunan, ada perbedaan ya Pak ya terkait ketentuan yang lama di PMK 81 dengan ketentuan PMK 74 ini mengenai agunan. Itu gimana Pak penjelasannya? Ya, jadi dulu nih Mas Anjar, kalau di PMK 81 ya, itu diatur tuh terkait nilai agunan. Ada 2 juga. Jadi nilai agunan itu paling besar adalah 75% untuk aset non-liquid dan 100% untuk aset liquid. Nah, jadi yang kalau dulu nih di PMK 81 tuh ada kata paling besar. Oh, ada kata-kata paling besar. Nah, untuk aset non-liquid. Paling besar 75%. Iya, dan 100% untuk aset liquid. Nah, kalau yang di PMK 74 ini? 74 ini berubah nih. Di sini langsung disebutin. Jadi kalau yang tadi 100 sama persis untuk yang liquid ya, jadi 100% dari nilai agunan yang bersifat liquid dan 75% dari nilai agunan lainnya.
Jadi kalau yang sekarang itu langsung disebut ini angkanya Mas Anjar, 75%. Kalau yang dulu kan paling besar 75%. Karena udah fix ya Pak ya? Kita bisa milih, wajib pajak bisa milih nih, mau 0 pun bisa karena paling besar. Karena kata-katanya paling besar. Ya betul. Nah kalau yang sekarang ditentukan langsung. Sudah 75% dari nilai agunan lainnya yang nggak liquid itu masuk ya. Di sini. Nah untuk yang besarnya nilai agunan ini juga yang dilaporkan kepada OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Oke, berarti salah satu poin penting terkait nilai agunan di PMK 74 ini tadi ya Pak ya, mengatur persentase. Ya. Nah, kalau untuk yang bersifat liquid itu apa aja tuh Pak jenisnya? Contohnya ya? Ya, contohnya seperti apa? Nah, kalau yang liquid itu yang agunannya 100% ya, itu adalah tabungan, deposito, giro, simpanan jaminan atau security deposit, dan uang kertas asing. Oke. Lalu surat berharga nih Mas Anjar. Surat berharga juga masuk ya? SBI, SBIS, SBSN, SUN, Sukuk. Jadi surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia Mas Anjar. Oh, jadi, ya, jadi yang liquid itu adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia. Khusus yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia ya, Pak? Betul. Jadi surat berharga. Ya, lalu ada lagi, Pak? Jaminan pemerintah Indonesia atau jaminan pemerintah asing nih Mas Anjar, yang masuk dalam kategori yang layak untuk investasi. Oke. Gitu. Jadi itu jaminan pemerintah itu termasuk yang liquid. Lalu yang terakhir adalah logam mulia. Oh, logam mulia juga masuk kategori liquid ya Pak? Ya, betul. Berarti ini yang 100% dari nilai agunan. Ya. Nah, untuk yang agunan lainnya yang sebesar 75%. Yang tadi yang 75% ya Mas Anjar. Seperti apa Pak? Yaitu efek yang di bursa efek ya. Oke, di bursa efek ya. Yang termasuk ini efek yang layak untuk investasi nih. Oke. Dari lembaga pemeringkat efek ya, yang telah terdaftar dan memiliki izin usaha dari OJK. Ya, oke itu ya. Lalu tanah dan bangunan ya. Di sini termasuk ya rumah susun, rumah komersial, gedung perkantoran, dengan bukti kepemilikan nih Mas Anjar, dengan bukti kepemilikan yaitu SHM dan HGB. Oh, ada sertifikatnya ya Pak? Sertifikat kepemilikan atau tanah dan atau bangunan. Lalu ada juga nih tanah bangunan yang tadi selain yang tadi rumah susun, rumah komersial, gedung perkantoran. Nah ini buktinya beda nih. Bukti kepemilikannya berupa surat pengakuan tanah adat. Oke. Jadi ini termasuk yang 75%. Jadi selain yang tadi Mas Anjar, SHM, HGB, nah untuk surat pengakuan tanah adat ini juga termasuk. Boleh juga ya Pak? Ya, boleh menggunakan surat pengakuan tanah adat. Lalu yang selanjutnya adalah mesin, elektronik, baik yang merupakan satu kesatuan ya dengan tanah maupun tidak menjadi satu kesatuan dengan tanah. Mesin dan yang nempel ke tanah atau enggak. Lalu pesawat udara, kapal laut. Nah, kapal laut ini dengan ukuran di atas 20 meter kubik. Lalu kendaraan bermotor, alat berat dan atau persediaannya. Oke. Lalu kalau memang punya resi gudang juga bisa. Bisa sebagai pengurang juga ya Pak ya, sebagai agunan yang masuk non-liquid 75%. 75%. Ya. Oke, kawan pajak, tadi kita sudah bahas beberapa hal di dalam PMK 74 ini, yaitu untuk formula dan rincian persentase cadangan piutang tak tertagih. Nah, nanti untuk materi tentang pengakuan dan syarat piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, kemudian juga cara menghitung biaya pembentukan cadangannya, bisa dilanjutkan di episode 3 Podcast Impact terkait PMK 74. Nah, mungkin sampai sini dulu ya Pak ya. Kita membahas PMK 74, nanti kawan pajak jangan lupa saksikan Podcast Impact di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan menyimak Impact Podcast kali ini. Semoga dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kawan pajak. Saya Anjar Sukresno.
Saya Hijrah Doror Jatun. Kami pamit undur diri. Salam sehat selalu. Pajak kuat. APBN sehat.